Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sifat hakikat manusia dan pengertian pendidikan, serta mengapa manusia itu memerlukan pendidikan. Manusia dan hewan sama-sama mempunyai otak. Yang membedakannya adalah cara menggunakan otak tersebut. Manusia dan binatang juga sama-sama memiliki rasa cinta. Yang membedakannya itu adalah bagaimana cara mengungkapkannya. Manusia dan hewan juga sama-sama membunuh sesamanya. Tetapi yang berbeda adalah tujuan membunuhnya itu. Nah, sekarang perbedaan manusia dan hewan. Hewan memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir. Kita bisa lihat ketika hewan baru lahir itu langsung bisa berjalan, mencari makanannya sendiri. Sedangkan manusia ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali. Anak kecil atau bayi itu hanya bisa menangis ketika dia lapar. Maka orang tuanya memiliki insting bahwa anak saya membutuhkan susu misalnya. Yang kedua, hewan adalah makhluk biologis. Manusia juga adalah makhluk biologis, individu dan sosial. Nah, perbedaannya, makhluk biologis di sini hewan juga melakukan reproduksi, pertumbuhan, perkembangan. Dia juga memelihara dirinya dan memperbanyak keturunannya. Begitu juga dengan manusia. Manusia juga sama melakukan reproduksi, memperbanyak keturunannya. Ada pertumbuhan dan perkembangan, dan ia memelihara dirinya dari bentuk respon serta rangsangan dari luar. Manusia dibekali otak untuk berpikir, untuk saling membutuhkan satu sama lain dengan individu yang lain. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lain. Termasuk juga pengaruh pendidikan yang disampaikan melalui interaksi atau komunikasi antar sesama manusia. Hewan hanya memiliki insting. Jika ia lapar, dia akan mencari makan. Jika ia mengantuk, dia akan tertidur. Jika ada orang atau ada yang ingin mengganggu, maka dia hanya bisa berlari. Tetapi manusia tidak. Manusia itu memiliki potensi diri yang bisa berkembang. Potensi diri yang bisa berkembang maksudnya manusia itu mampu melakukan sesuatu dengan akal sehatnya. Misalnya melakukan kreativitas, bekerja yang jauh lebih baik, menghasilkan materi yang bisa membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Bisa membuat aneka jenis makanan, minuman, dan lain sebagainya. Apapun yang dimiliki oleh diri manusia itu bisa dikembangkan. Tetapi kalau hewan itu tidak. Selanjutnya, hewan bertindak menurut insting. Sedangkan manusia itu bertanggung jawab. Seperti tadi yang nomor 3, hewan itu hanya sesuai dengan instingnya saja. Apa yang dia rasakan itu yang akan dia lakukan, dan secara berulang-ulang seperti itu. Manusia memiliki tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain. Seperti tadi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ia memiliki beban, tanggung jawab kepada orang lain. Ada kewajiban-kewajiban moral yang harus diemban dalam masyarakat. Yang kelima, hewan tidak mengenal etika, sedangkan manusia memiliki etika. Misalnya, hewan berjalan tidak memakai pakaian. Manusia ia merasa tidak sopan dan melanggar aturan norma-norma apabila ia tidak memakai pakaian. Begitu juga dengan estetika.
Estetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan. Hewan tidak memiliki keindahan, manusia memiliki keindahan. Serta hewan itu tidak memiliki agama, sedangkan kita memiliki pegangan, yaitu agama. Kita bisa berpedoman terhadap agama itu, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Nah, sekarang sifat hakikat manusia. Manusia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata man, yang artinya manusia. Selanjutnya penggalan kata yang kedua adalah nasia, yang artinya pelupa. Jadi istilah manusia berarti orang yang sering lupa terhadap aturan dan peringatan-peringatan Tuhan. Pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang akar katanya pais, yang berarti anak, dan again, yang artinya bimbingan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Jiwa anak-anak itu masih kosong, sama dengan hewan. Tetapi kalau manusia, kita bisa memberikannya pendidikan, berikan dia tuntunan yang baik, sehingga jiwa anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi kalau hewan, itu kita tidak bisa memberikan tuntunan yang seperti yang manusia berikan. Jika anak tersebut diberikan tuntunan yang buruk, maka dia akan mengikuti tuntunan tersebut sampai ia dewasa. Tetapi kalau diberikan tuntunan atau pendidikan yang baik mulai dari sejak kecil, diperlihatkan yang baik-baik, maka ketika dia dewasa, dia akan mengingat dan meniru tuntunan yang diberikan dari orang tuanya atau dari lingkungan sekitarnya. Definisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama dari Langeveld. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membantu pertumbuhan dalam proses hidup tersebut dengan membentuk kecakapan fundamental atau kecakapan dasarnya yang mencakup aspek intelektual dan emosional yang berguna atau bermanfaat bagi manusia, terutama untuk dirinya sendiri. Menurut Diyarkara, pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, ayah, ibu, dan anak, di mana terjadi pemanusiaan anak dengan mana dia berproses untuk akhirnya memanusia sendiri sebagai purnawan. Ya, jadi apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, maka itulah yang akan menjadi tuntunan mereka. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya, budi pekertinya, termasuk kekuatan batin, karakter anak, pikiran, dan taman siswa. Tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar kita memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Kalau menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 itu menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu aktif mengembangkan potensi dirinya, kepribadiannya, kecerdasannya, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya nanti untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, negara ini memberikan fasilitas kepada kita untuk mengembangkan potensi diri kita, kepribadian kita, untuk bisa lebih berguna dan bisa dimanfaatkan oleh negara nantinya. Jadi, pendidikan sebagai satu sistem itu merupakan satu kesatuan dari bermacam-macam komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, agar perkembangan peserta didik itu dapat dipengaruhi menuju kedewasaannya.
Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membuat peserta didik itu menjadi jauh lebih baik sebelum ia mendapatkan pendidikan dan berguna bagi orang banyak, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan bernegara. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Bahkan guru sendiri terkadang sulit memberikan pengetahuan, memberikan pendidikan. Banyak yang hanya mampu mengajar saja. Nah, sekarang bisa dilihat perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu lebih mengutamakan kepada bagaimana siswa atau peserta didik itu menguasai pengetahuan dan keterampilan saja. Sedangkan pendidikan itu lebih mengutamakan bagaimana pembentukan peserta didiknya melalui nilai-nilai dan sikap yang didapatkannya. Jadi, guru selain mengajar, ia harus mampu mendidik siswanya ke arah yang lebih baik. Dalam mengajar, itu hanya memakan waktu relatif pendek. 2 jam pelajaran itu sudah cukup waktu untuk mengajar. Tetapi kalau untuk mendidik, itu waktu yang digunakan sangat panjang. Karena tidak selamanya ketika kita memberikan arahan kepada peserta didik, itu langsung diterapkan dengan baik. Ia masih mengikuti sifat-sifat sebelumnya. Dan kita harus mendidiknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Boleh jadi kita sebagai guru itu kita sukses dalam mengajar, tetapi tidak sukses dalam mendidik. Karena banyak siswa yang mencapai pendidikannya lebih tinggi, lebih baik, pintar di mata orang lain, tetapi ternyata sifat dan karakternya itu tidak baik terhadap sesamanya. Jika ditinjau dari metodenya, mengajar itu metodenya lebih teknis, rasional, dan praktis. Sedangkan kalau metode pendidikan itu bersifat psikologis dan pendekatan secara manusiawi. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam mengajar sesuai dengan keinginan pengajaran. Misalnya kita menerapkan materi A. Setelah itu kita meminta siswa untuk memahami hal tersebut walaupun dengan cara apapun. Misalnya guru marah-marah menjelaskan penjelasan tersebut. Yang jelas guru itu menuntut agar siswa bisa paham. Ketika siswa tidak bisa paham, akhirnya guru melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya diperlihatkan untuk siswa. Misalnya marah, membentak, melempar, dan lain sebagainya. Nah, ketika mengajar hal tersebut bukanlah termasuk mendidik, karena mendidik itu memperlihatkan, memberikan contoh terbaik kepada siswa. Boleh jadi banyak orang yang sudah melakukan tugasnya sebagai seorang guru, yaitu mengajar, tetapi belum melakukan tugasnya sebagai pendidik.